Oke sahabat siar, saat ini saya telah berada di dalam komplek Makom Keramat yang berlokasi di dalam Kebun Raya Bogor. Dan syukur alhamdulillah saya saat ini ditemani oleh Pak Abdurrahman selaku juru kunci di Makom Keramat ini. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu ini. Saya terus terang aja memang tertarik sekali ingin menggali tentang sejarah Kebun Raya. Dan ternyata di dalamnya itu ada komplek pemakaman ini. Pak Abdurrahman sebagai juru kunci di tempat ini bisa nggak menceritakan kepada kita siapa saja yang ada di sini dan sejarahnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Abdurrahman. Sehari-hari mengurus situs Ratu Galuh Mangku Alam. Sudah jalan 33 tahun. Masya Allah. Sebelumnya orang tua saya yang bernama Pak Haji Rahmat. Ya, jadi situs ini dikenal sebagai pemakaman Ratu Galuh Mangku Alam plus Prabu Siliwangi. Ya, salah satunya beliaulah yang disebut Ratu Galuh Mangku Alam yang punya ciri khas adalah mahkota. Ya, jadi Ratu Galuh Mangku Alam ini istri kedua dari Prabu Siliwangi. Ya. Jadi Ibu Ratu ini diapit oleh dua panglima, yaitu salah satunya di atas. Mungkin orang Bogor harus kenal dong, namanya Mbah Jepra. Mbah Jepra itu siapa? Itu adalah panglima Prabu Siliwangi yang ditugaskan untuk memegang Bogor. Yang di atas makamnya. Terus panglima yang kedua yang bernama itu adalah Mbah Baul, ya. Cuman makamnya ada sebelah kiri dari kita, ini sebelah kiri. Itu statusnya Senopati. Ya. Kalau di kerajaan yaitu Senopati, itu kalau di kepresidenan namanya Perdana Menteri. Ya. Jadi situs ini sudah lampau sekali, ya. Kurang lebih yaitu 800 tahun. 800 tahun. Jadi berdirinya situs ini adalah tahun 1000, kurang lebih tahun 1200. Jadi dihitung sampai sekarang mungkin ya sekitar situ ya, 800 tahun. 800 tahun. Jadi situs ini ditemukan resmi tahun 1946 oleh keturunan Prabu Siliwangi yang kelima. Ya. Jadi di saat ditemukan situs ini belum ada berbentuk bangunan seperti ini, ya. Ini masih tanah, ya. Tapi makam sudah ada. Yang jumlah sekian makam sudah ada. Cuman waktu itu belum dibangun kan? Belum dibangun. Tapi tanda-tanda nisannya emang sudah ada, ya. Semua pakai batu. Nah, gitu. Jadi yang menemukan itu keturunan Prabu Siliwangi yang kelima. Nah, sekaligus Ibu Ratu berpesan kepada yang menemukan tadi, tolong rumah aku dibangun. Ya, karena nanti ke depan itu cucu-cucu aku banyak yang mencari. Ya, ternyata sekarang kan? Iya, sekarang kan kunjung ke sini dunia. Iya. Yang setahu saya. Begitu. Dibangunlah oleh yang menemukan pertama itu tahun 1978, ya. 78. Juru kunci sebelum Pak Abdurrahman itu orang tua saya yang bernama Pak Haji Rahmat. Beliau sudah marhum, ya. Jadi Pak Rahman di sini udah generasi yang kelima, ya. Jadi menutur cerita dari Uyut, dari kakek, dari nenek, dari abah tahun 45, lalu Pak Rahman. Jadi Pak Rahman ini sudah generasi ke 5, ya. Jadi makam ini sebelum kuburnya belum dibuka, bahwa makam ini sudah ada, ya. Kurang lebih 800 tahun atau 600 tahun yang lalu, ya. Masya Allah. Oke, Ibu Ratu Galuh sendiri apa yang dikenal dengan nama Kentring Manik atau berbeda itu? Nah, saya punya nama memang dulu yang diajarkan oleh leluhur saya itu. Sebenarnya itu memang sebenarnya itu memang tahu percis banget itu. Sebenarnya itu ya nama itu. Nah, di saat waktu dulu masih gadis, ya, nama itu. Oh, nama gadisnya, ya. Sebenarnya ini nama ini saya tidak akan buka, ya, sebenarnya. Karena saya akan nyolok banget sih. Mohon maaf, ya. Jadi itu memang nama itu benar ini. Jadi dulu ketika beliau masih gadis, ya,
itu namanya itu. Namanya itu, nama gadisnya ya. Setelah nikah sama raja itu harus diganti nama itu. Betul. Jadi sekarang yang nama sekarang itu yaitu Ratu Galuh Mangku Alam plus Prabu Siliwangi. Masya Allah. Terus lantas ada waktu-waktu tertentu nggak para peziarah datang ramai ke tempat ini, Pak? Sebenarnya yang ziarah itu tidak ada hari tertentu di sini. Enggak, ya. Jadi setiap hari pun juga yang berkunjung ada aja lah. Ada aja ya. Termasuk yang dari mancanegara ya? Mancanegara. Masya Allah. Kalau boleh tahu negaranya? Dari Australia, dari Brunei, Masya Allah. dari Malaysia, dari Turki, dari Jepang juga ada. Jepang juga ada ya? Dari Jepang juga ada. Oke. Yang tidak ada dari Rusia. Rusia. Terus apa bagi peziarah itu ada syarat-syarat tertentu yang mereka harus bawa? Tidak diwajibkan itu. Tidak ya. Cuman disunatkan membawa bunga. Ya, bunga aja ya. Untuk menabur kan itu termasuk sunnah ya. Ya, harum-haruman paling ya. Tidak bawa tidak apa-apa. Itu tidak termasuk wajib. Betul, ya. betul. Itu sunnah untuk berkunjung kepada wali-wali, itu adalah membawa wangi-wangian. Ada juga yang dari berkeyakinan lain yang datang ke sini atau muslim aja yang rata-rata? Ini internasional ya, suku apapun masuk sini. Masuk ya, tidak karena harus, memang tidak harus non-Islam ya. Non-Islam juga banyak. Banyak ya. Yaitu iya, karena berkaitan dengan sejarah ya, yang lebih tuanya itu sejarah ya. Karena di sini itu dunia internasional adalah Prabu Siliwangi. Betul, betul. Jadi mereka walaupun agama luar ditanya ke sini, saya keturunan Prabu Siliwangi, kita mau ngomong apa? Iya betul. Hak mereka. Pada itu kan agamanya ya agama luar gitu. Betul, kan. betul. Terus ada nggak nih peziarah yang suka minta yang aneh-aneh gitu atau yang nggak masuk akal kira-kira? Di sini sebenarnya gini ya, umumnya itu ziarah itu pasti mereka punya hajat atau niat. Keinginan ya. Ada yang langsung kepada juru kunci, ada yang masing-masing tersendiri. Cuman kalau juru kunci emang di sini menyarankan harus ada tawasul. Tawasul ya. Mintanya kepada Allah. Betul, ya. betul. Semua orang yang berkunjung pasti punya hajat, tapi menyarankan juru kunci jangan langsung minta di makam ini, tapi ada tawasulnya, itu doa, ya, itu tawasul penyampaian. Betul, betul. Jadi wasilah aja ini ya. Jadi dikabul atau tidaknya bukan ketentuan dari sini, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juru kunci menyarankan seperti itu. Seperti itu. Aduh, terima kasih banyak nih Pak Abdurrahman. Ya. Saya rasa informasinya sudah lengkap benar dan saya juga udah tahu sedikit banyaknya tentang makom, terutama yang ada di tempat ini yang memang berkaitan erat dengan kerajaan Pajajaran. Di sini terkenalnya kerajaan Pajajaran. Pajajaran, betul. Ya. Ya. Oke, sahabat siar, kita insya Allah akan melanjutkan penelusuran kita di tempat-tempat lain. Di lokasi ini juga di Kebun Raya itu ada lokasi pemakaman orang-orang Belanda dan juga ada patung sapi, ada Cai Kahuripan. Insya Allah kita akan coba datangi dan coba gali sejarahnya tentang lokasi-lokasi tempat tersebut. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat siar, kita udah ada di situs patung sapi. Kita juga nggak tahu nih, ada mitos apa ataupun berkaitan dengan apa sehingga adanya patung sapi di lokasi Kebun Raya ini. Ayo ikuti saya, Di. Boleh lewat sini, Pak. Lewat sini ya? Boleh kayaknya. Boleh. Nah. Tapi ente udah tahu adanya patung sapi di sini, Di? Waktu aneh terakhir ke sini udah ada, Pak. Aneh kenapa nggak pernah tahu ya? Aneh juga deh. Patut dipertanyakan juga orang Bogor. Assalamualaikum. Salam, Mak. Pengunjung di sini atau? Bukan. Oh, bukan. Anda kira pengunjung. Tulisannya nggak asing. Sama waktu di Batu Payung. Watu Payung.
Maksudnya? Yang Aki bikin itu. Oh, emang tulisan apa ini ya? Bisa Ustaz berarti. Palawa nggak bisa. Dilarang duduk-duduk ataupun Coret-coret. foto-foto. Jangan coret-coret, Bang. Oke, sahabat Syiar, kita akan ngobrol sedikit dengan seseorang yang insya Allah tahu tentang sejarah ataupun hal-hal yang berkaitan dengan adanya beberapa patung di tempat ini, sekaligus juga mungkin tulisan yang ada di batu ini. Tapi sayangnya nggak ada tanda tangan ataupun tahunnya ya. Model tulisannya juga kalau tulisan Sunda kuno nggak seperti ini juga. Kayak di Mesir ya, hieroglif ya. Mau ada gambar burung aja Ustaz. Oh, nggak ada gambar burung. Tapi kita coba tanya lah. Tapi memang ini guratannya sih agak sedikit kasar dibanding tulisan yang di mana batu tulis. Oke, assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu nih. Ya, siap. Alhamdulillah. Boleh tahu namanya dengan siapa Kang? Dengan Kang Ego. Kang Ego. Ya. Iya. Kang Ego ini sebagai budayawan juga ya. Ya, bilang budayawan, bukan itu kata-kata orang aja gitu Kata ya. orang. Tapi Kang Edo sedikit banyaknya tahu lah tentang situs-situs yang ada di Kebun Raya ini ya. Insya Allah. Iya, jadi memang kita pengen tahu nih. Ya. Kalau Kebun Raya Bogor sendiri itu ada kaitannya nggak sih dengan hutan Samida yang ada di Batu Tulis Bogor itu? Menurut cerita dari leluhur saya, ada kaitannya, ada betul sama kebun Ada ya? raja ya. Kalau bilang Kebun Raja ya? Kebun Raja Bogor ya. Kalau orang tua dulu bilang kebun raja, bukan kebun raya. Oh, jadi pertama kali malah dikenal dengan sebutan Kebun Kebun Raja. raja, iya. Masya Allah. Kan itu banyak situs-situs. Banyak situs-situsnya, di antaranya Kan situs ada di belakang itu kita ini ya. patung sapi ya. Patung sapi. Nah, Kang Edo tahu nggak sih sejarah adanya patung sapi dan juga patung-patung lain di tempat ini? Kalau patung sapi itu hanya filosofi ya, Pak. Filosofi ya, seperti Jadi apa kalau itu, Kang? Kata campur aja bahasa Sunda juga Ya, ya. Kalau boleh. kata orang Sunda bilang itu kita harus satu pemikiran. Satu pemikiran. Ya, harus satu pikiran. Kalau kita udah satu pikiran, maka kita akan timbul yang namanya sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Oh. Kalau kita udah satu pikiran, apapun kita akan jalan. Akan jalan. Jadi Kita- sapi itu artinya satu pikiran. Iya, itu hanya simbol aja, lambang gitu. Lambangkan. Dan kalau boleh tahu ini sejak kapan ditemukannya situs ini, Kang? Ini mungkin dari belum lama kayaknya ya, belum barengan sama Kebun Raja mungkin ya. Mungkin setelah ada, mungkin kita dari mana kita nggak tahu asalnya. Iya, iya. Kita mungkin orang-orang yang di dalam Kebun Raja mungkin. Betul. Dan juga ada patung dewa atau apa ini, Kang? Dewa kayaknya kayak patung dewa. Patung dewa ya, Ya, penjaga, mungkin penjaga lah gitu ya. penjaga di sini ya. Penjaga, Kalau namanya Akang nggak tahu. saya kurang tahu ya itu dewa. kurang dewa apa ya? Oke, nanti di zoom Dra. Dan berkaitan dengan tulisan nih, ada yang pernah mengartikan nggak tulisan ini, Kang? Mungkin saya pernah nanya-nanya ke orang, belum ada ketemu sama Belum ada ya? ini. Jadi apa maksud tulisan ini, isinya, Maknanya gitu ya, maknanya? kita belum ketemu sama orangnya. Kita juga insya Allah nanti akan cari lah yang bisa mengartikan apa artikan dari tulisan ini. Oke. Jadi memang situs ini berbarengan dengan Kebun Raya Bogor ini ya. Ketika Kebun Raya ini dibuka untuk umum ataupun ditemukan zaman, menurut saya sih memang ini karena banyak juga istana-istana pemakaman Belanda dari zaman Belanda mungkin ini ya. Ya bisa jadi. Sudah dipakai sebagai tempat mungkin rekreasi menir-menir atau orang-orang Belanda zaman dulu kali Ya, itu. mungkin dulu kayak Istana Bogor bikin dulu tempat pemerintahan kolonial. Kolonial Waktu kan dulu, karena itu bersamaan dengan yang namanya stasiun karena 1818. Oh, stasiun Bogor. 1818. 1818. Berarti memang kurang lebihnya lah tahun-tahun itu ya, abad seperti 19 atau abad ke-18 ya. Betul. Apalagi juga memang ada peninggalan-peninggalan kolonial juga di sini ya, kayak Istana Bogor dan juga pemakaman orang-orang Belanda ya. Gitu kayak stasiun di sana. gitu ya. Jadi sapi ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan keyakinan agama tertentu yang Nggak ada, mengagungkan hanya sapi itu simbol Kita aja ya. harus satu pemikiran. Satu pemikiran. Kalau kita satu pemikiran, apapun kita akan terlaksana. Sukses lah gitu. Sukses, walaupun. betul. Karena kita nggak ada halangan ini itu. Mm.
Ada orang yang suka berziarah ke tempat ini nggak? Ada juga sih. Ada juga ya, mereka yang tirakat di tempat ini ya. Kira-kira mereka maksudnya apa tuh Kang? Tirakat di sini Kang? Karena kita di sini kita mungkin ambil karomahnya. Oh, karomahnya ya? Bukan karena kata orang banyak kan musyrik kan. Iya, Nah, betul. Kita dari segi negatifnya. Oh, gitu. Jadi positifnya kita ambil. Mungkin kita ada hikmah karomahnya buat Karomahnya, kita. ya. Jadi diaji seperti ini. Oh, kita harus satu pemikiran sesuai dengan simbol patung sapi Simbol ini. patung sapi. Kalau kita udah satu pemikiran, kita insya Allah akan selamat. Oh, Kalau begitu. kata Kanjeng Rasul kan badatun batu walaupun kompor. Betul, betul. Bisa sampai ya. Oke. Ya. Oke, Kang Edo, terima kasih. Nanti juga dampingi saya ke makam orang-orang Belanda. Kayaknya nggak jauh dari sini ya, Ya, nggak jauh. lokasinya ya. Dra, ambil gambar zoom patung itu. Nanti Anda coba teliti itu patungnya siapa. Mudah-mudahan nanti bisa ketahuan ini. Patungnya siapa nanti saya cek. Oke, sahabat Syiar, dari lokasi ini kita langsung ke makam Belanda, orang-orang Belanda. Kita juga pengen tahu ada peninggalan apa di sana dan siapa yang dimakamkan di sana gitu. Apakah memang erat kaitannya dengan lokasi Kebun Raya Bogor ini? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke, sahabat Syiar, kita telah sampai di komplek pemakaman orang-orang Belanda. Kita sebagai Muslim, ketika masuk ke areal pemakaman Muslim, tentu kita disunahkan untuk mendoakan, mengucapkan salam kepada mereka. Tetapi karena di sini memang komplek pemakaman orang Belanda, yang kemungkinan mereka belum Muslim, maka kita nggak perlu mendoakan mereka. Ada apa sih di dalam sana? Ayo ikuti terus penerusan kami di komplek makam Belanda di Kebun Raya Bogor. Oke, ikut. Ayo Yan. Masya Allah. Oke. Ini makam apa? Iya, ini makam ini. Makam kok ya begini? Nah, mau kayak gimana ini? Ini yang teramankan. Oh, ada tulisannya. Banyak ya? Ini yang ditemukan ini ya? Ini yang ditemukan. Ini ada tahunnya juga. 1831. Di 3 Desember. Van Basten nggak di sini. Marco van Basten. Nggak di sini. Joki nggak di sini. Oke, Pak Kang. Oh, siap, Sini Kang. Kang, siapa namanya? Kang Cecep. Kang Cecep. Kita Ya. ketemu lagi, Kang. Alhamdulillah ini. Iya, ini kita telah sampai di kompleks pemakaman orang-orang Belanda ya. Kalau dilihat tahun ini rata-rata abad ke-19 ya. Abad ke-19. 18 sekian semua ya. Semua memang. Akang ini tahu nggak sih sejarah daripada komplek pemakaman orang Belanda ini? Insya Allah. Jadi ini memang orang-orang petinggi Belanda. Petinggi Belanda ya yang dimakamkan di Iya, sini. yang di sini itu terutama ada juga ada apa? Tugu ya, yang satu. Oh, khusus. ya Tugu. Itu pemimpin yang lebih tinggi. Oh, kita ke sana yuk. Ya, enakan Kita- itu yang oh. itu yang tinggi ya. Tinggi ya. Ya. Kalau boleh tahu namanya Kang, Akang apa nggak nama petinggi Belanda itu Ada Kang? di situ tulisan. Ada tulisannya ya? tulisannya di situ, ya. Bisa bacanya Akang? Kalau baca artinya tidak. Tidak. Tuh, Memorial of Kapiten ini ya? Kapten ya, Drury. Brewery. Drury. Ya. Oh iya. Masya Allah. Susah di. Tapi suka ada nggak orang Belanda yang datang ke sini, Kang? Suka ada. Suka ada ya? Hampir tiap tahun ada datang ke sini. Ada ya? Iya. Ini pemimpinnya lah. Ini tokoh orang kedua setelah Raffles ya. Raffles ya. Orang kedua ini. Dulu yang terkenalnya Raffles. Iya, betul. Nah, ini Prince. Prince. Ini pemakaman yang
Dituakan lah di sini. Yang dituakan ya. Tokoh Dia lahir 28 Agustus 1816, meninggal 28 Agustus 18. Januari 1867. Masih muda ya. Individual Force Association dan Graduate Sit Ocot. Oh iya. Jadi sama siar ini adalah makamnya dia. Makamnya iya. Betul. Iya makamnya ya kan? Makamnya, Oh makamnya. betul kan? Makamnya. Ini Jadi ada cabe, bukan cabe itu kembang. bunga. Oh bunga ya? Ya bunga ini. Sengaja ditaruh atau jatuh dari atas? Ya. Jatuh kayaknya ya di atas. Jadi inilah salah satu tempat yang paling tua juga di komplek Kebun Raya Bogor. Adanya pemakaman orang-orang Belanda yang rata-rata di abad ke-19 Betul. mereka dimakamkan di tempat ini. Saya kenapa merinding nih Kang? Mungkin ada yang pengen kenalan. Pengen kenalan. Gitu lupa. Apa kita mediumisasi dia cepluk? Tapi ada yang hafal, ada yang bisa terjemahin. Nah itu Belandanya kita nggak ngerti. Tapi ada mitos apa Kang di sini Kang? Di sini mitos itu sebenarnya tidak ada, tapi memang orang-orang yang paranormal sering. Oh. Salah satunya Ki Gendong. Jadi orang-orang spiritual atau supranatural ya? Supranatural sering ke sini. Ngapain tuh? Narik pusaka atau apa? Hanya ya jarah aja gitu. Jarah aja ya? Saya bingung jarahnya kenapa di sini ya. Nah makanya banyak makam para wali ya? Para wali ya, bukan ini wali Belanda ini. Oke sahabat siar, inilah komplek Kebun Raya Bogor. Semua belum waktunya. Bukannya bahasa Belanda, bahasa Jawa nanti masuk. Iya ini. Ya, inilah komplek Kebun Raya Bogor yang banyak sekali menyimpan misteri. Ya kita juga nggak tahu ada misteri apa yang belum keungkap di tempat ini ya. Betul. Saya rasa juga banyak sekali situs-situs yang belum keungkap. Di antaranya juga dulu itu pernah ditemukan di sini di zaman Bung Karno itu makam Raden Saleh yang akhirnya dipindahkan di Kebondongan, di tempat lahir saya. Betul. Ditemukannya itu di sini di rimbunan pohon bambu. Ya. Karena memang pahlawan Indonesia, pahlawan nasional yang bernama Raden Saleh merupakan pelukis dari kerajaan Belanda. Tetapi beliau dimiskinkan karena apa? Karena mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro. Iya, akhirnya dimiskinkan oleh Belanda dan Indonesia. Pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional karena banyak sekali karena perjuangan Raden Saleh itu melalui lukisan-lukisannya itu untuk membangkitkan semangat perjuangan agar Indonesia merdeka. Baiklah sahabat siar, insya Allah kita akan lanjutkan dalam prosesi mediumisasi nanti malam karena kita juga pengen tahu. Merinding lagi. Kayaknya ada mau ngajak ngomong saya ini. Iya. Noni. Iya. Bahaya juga kalau disukai sama dia. Nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Wakilin deh. Dia aja nih Kang Kecek. Ini memang apalagi situasi hampir Ya, maghrib. ini noni-noni yang baju putih. Saya lagi nyari sosoknya di mana nih ngasih. Oke, saya melihat adanya 4 sosok ya. Ada 4 titik di sini. Semuanya masih warna merah. Warna merah itu biasa menandakan amarah atau kemarahan. Kayaknya keberadaan kita nggak disukain nih. Iya, dia nyuruh kita cepat pulang. Nggak ngerti saya bahasanya apa. Oke. Jadi saya ngelihat adanya sosok laki-laki tinggi besar, wajahnya itu cukup tegas, ganas, apa ya? Tegas, ganas, sangar. Hidungnya mancung, rambutnya agak kemerahan, pirang lebih cocoknya ke pirang. Dia pakai jubah serba hitam, ada berdiri di depan saya. Mr. Prim? Are you Mr. Prince? Oh no, katanya. No, I don't know, katanya. Oke. Oke, sahabat siar. Jadi memang dia nggak suka kita datang ke tempat ini. Dia mengharapkan kita segera meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, pasukannya dia menuju ke arah sana. Itu akan keluar semua. Oke. Dia pengen hidup tenang,
adem ayem di sini tanpa ada gangguan manusia. Oke. Dan dia juga pengen tempat ini, seperti apa adanya, jangan ada perbaikan atau dan lain sebagainya. Dia senang lokasi rimbun, banyaknya pohon bambu seperti ini. Oke. Kadang baju putih, kadang baju merah. Ciri khasnya itu pakai payung, payung rombe-rombe. Warna apa? Oke, sahabat siar, kayaknya kita memang harus segera meninggalkan tempat ini. Dan nanti kalau memang di jalan kita menemukan adanya pengunjung, saya pengen sih untuk wawancara pengunjung, apa pengetahuan mereka tentang Kebun Raya Bogor. Mudah-mudahan nanti malam ada informasi yang bisa kita gali, terutama tentang sejarah Kebun Raya Bogor yang dari belakang nih sudah mulai mendekat, sahabat-sahabat. Oke lah, karena kita juga nggak mau berurusan panjang, karena kita juga pengen butuh informasi, kita sudahi dulu. Kita akan kembali ke posisi semula dan kita coba wawancara beberapa pengunjung. Yang jelas memang Kebun Raya Bogor banyak sekali menyimpan misteri. Apalagi perjalanan Kebun Raya Bogor sangat panjang, yang diduga sejak masih adanya kerajaan Pajajaran yang di masa keemasan Prabu Siliwangi. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Oke. Dia yang ngejaga ini. Oh, penjaganya. Oh, penjaga. Pantesan marah-marah. Ini kan sejarah istana, Pak. Mana? Ini. Iya, dia yang bikin istana ini ya. Cuman di masa Raffles apa? Di Dendles kali Pak. Dendles. Gubernur Dendles. Kalau Rafflesnya itu yang nemuin apa? Yang nanam-nanam itu Raffles, karena dia ahli botanologi atau apa ya? Ahli tumbuh-tumbuhan. Ahli tumbuh-tumbuhan. Oke. Oke, sahabat siar, ini memang apa ya? Kebun Raya ini sejarahnya itu panjang sekali. Apalagi kalau kita lihat dari pohon-pohon yang ada di tempat ini yang sudah cukup tua. Mungkin ada juga yang di atas usia 100 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Oke, sahabat siar, kita udah jumpa satu pengunjung Kebun Raya nih. Kita coba wawancara, nanya seputar Kebun Raya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa? Asep Budin. Asep ya. Asalnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi bukan dari orang Bogor nih, bukan? Kalau Ibu? Saya Bogor. Orang Bogor asli. Nggak asli sih, cuma udah lama di Bogor. Udah lama di Bogor. Oke, Mas, tadi kan ini pengunjung Kebun Raya ya. Gimana? Cukup menikmati area kebun? Mati lah, adem, luas ya. Pohon-pohon gitu. Enak lah. Enak ya. Tapi ini baru pertama atau dulunya udah pernah ke sini? Pernah sekali, cuman udah lama banget. Sekarang baru kesini lagi. Baru ke sini. Pernah tahu nggak tentang mitos jembatan cinta? Nah, itu yang saya lagi selidiki di sekarang ini. Lagi diselidikin. Iya, apa yang Mas? Maksudnya itu sebuah mitos. Oh, Katanya betul. kalau misalnya orang lagi jatuh cinta, pacaran atau Betul. suami istri, bisa lewat situ. Putus. Dan Itu saya ternyata. lagi selidiki. Tapi tadi ke sono Bener nggak? nggak gitu? Tadi ke sono nggak? Belum. Ya. Keburu sore. Tapi sayangnya memang tadi saya ke sana udah ditutup. Iya, sama bener. Dulu kesananya Dulu ke sono. dan putus. Yakin? Berarti ini menarik, sahabat siar. Jadi kami ini apa ya? Apa itu? Dibilang korban apa ya? Korban lah kira-kira gitu. Korban.
ternyata ada korbannya juga itu. Jadi ada kisah tersendiri antara saya dan ini. Oh, seperti itu. Baik sahabat siar, ini memang ya kalau saya sih menganggap putusnya mereka atau yang lain, korban-korban yang lain bukan karena jembatan. Masih ada kesalahpahaman, ada persoalan yang nggak terselesaikan. Yang jelas kita sebagai seorang muslim nggak boleh mempercayai ada kalau lewat situ jadi putus, karena kawan kita Didik lewat situ alhamdulillah udah jadi istri, suami istri gitu. Tapi yang jelas memang apa ya, itulah sebuah mitos lah yang beredar di tengah masyarakat. Selain ada jembatan cinta, apalagi mitos yang tahu di Kebun Raya Ini apa? Makamnya ini Mbah Jepra. Iya, Mbah Jepra. Ratu Galuh itu kan ada 4 makam di situ. Siapa sih namanya? Mbah Jepra, Ratu Galuh, apa Kentring Manik, Mbah Ya, Kian Santang ya. Oh, bukan, kalau Kian Santang nggak ada. Jadi tadi saya ke sana itu memang salah satu istrinya Prabu Siliwangi, istrinya yang kedua. Tapi alhamdulillah ya cukup menikmati. Cukup menikmati. Oh, dia suka di itu tuh, taman akuatik, bagus. Bagus ya? Bagus. Oh, ada taman akuatik, Bagus tapi itu kita tempat. nggak ke sono ya? Di bawah. Ada di bawah ya? Bagus itu. Oke, berarti bisa disarankan juga ke keluarga untuk berkunjung ke Di ini. situ untuk foto-foto, untuk Iya, ininya bagus berarti, pemandangannya bagus ya. taman akuatik. Oke Saya deh. sini aja baru ke situ. Baru ke situ. Apalagi saya yang lahir di sini juga baru pertama. Terus lahir di sini. Iya, saya lahir di 2 kilo lah dari tempat ini, dari Kebun Raya 2 kilo. Ini juga baru pertama lagi saya ke sini. Oke sahabat siar, itu wawancara kita dengan pengunjung. Mas, terima kasih banyak ini atas informasinya ya. Semoga langgeng. Ya, Ibu terima kasih banyak. Iya, begitulah cerita di tengah masyarakat tentang adanya jembatan cinta. Ternyata bapak ini dan ibu ini juga pernah mengalami kedahsyatan mitos tersebut. Tapi alhamdulillah jembatannya sekarang udah ditutup. Jadi aman, yang mau main ke Kebun Raya jangan takut putus, aman. Oke sahabat siar, jangan kemana-mana, tetap di Siar Dalam Gelap. Mas, makasih banyak ya. Ibu, makasih. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.